Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Putri Alia Cahyani, mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari kelas PGMI 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS Komunikasi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Arif Faizin MAG. Baiklah, langsung saja, marilah kita simak video berikut ini. Soal yang pertama, apa yang diketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik? Komunikasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan pengiriman informasi antara dua orang atau lebih, dan komunikasi dapat berupa verbal atau nonverbal. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif, efisien, dan menguntungkan bagi kedua belah pengirim atau penerima. Jenis-jenis komunikasi antara lain komunikasi verbal, yaitu berbicara, menulis, dan menghubungi. Kemudian ada komunikasi nonverbal, yaitu mimik, gestur, dan posisi tubuh. Ada juga komunikasi elektronik seperti email, SMS, dan sosial media. Kemudian ada juga komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi dalam grup seperti pendampingan, pengajian, dan juga pengembangan. Aspek yang harus ada dalam komunikasi yang pertama yaitu persyaratan komunikasi. Yang kedua, pengertian antara pengirim dan penerima. Yang ketiga, saling percaya. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi. Yang kelima, tujuan komunikasi. Dan yang keenam, keseimbangan antara pengirim dan penerima pesan. Soal nomor 2, mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah dan bagaimana cara agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif di dalam kelas? Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran di sekolah penting karena meningkatkan prestasi belajar siswa, membuat lingkungan belajar yang kondusif dan interaktif, serta mengurangi gangguan-gangguan dalam proses komunikasi. Komunikasi yang efektif dapat dilakukan melalui 3 komponen utama, yaitu sistematika berkomunikasi, metode komunikasi, dan pengelolaan waktu dalam berkomunikasi. Cara agar komunikasi efektif di dalam kelas, yaitu guru harus memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui perguruan tinggi yang terakreditasi, memiliki kompetensi sosial, dan memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif. Guru juga harus memiliki cara komunikasi dalam proses pembelajaran agar kegiatan tersebut mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Strategi membangun komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif. Soal nomor 3, buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Tahapan yang pertama yaitu menentukan tujuan komunikasi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan soal nomor 3, buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Tahapan yang pertama yaitu menentukan tujuan komunikasi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipengerti siswa. Yang ketiga, menggunakan visual aids berupa gambar atau video dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan interaktif. Yang kelima, menggunakan feedback atau umpan balik. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan sederhana atau kompleks. Yang keenam, menggunakan teknik komunikasi yang baik. Soal nomor 4, mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi? Penyebab komunikasi gagal bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahasa yang tidak sama. Komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa yang tidak sama dapat menjadi gangguan komunikasi karena tidak semua orang mengerti bahasa yang sama. Kemudian, tidak ada tingkat kedekatan. Komunikasi yang dilakukan dengan orang yang tidak memiliki tingkat kedekatan baik dapat gagal karena orang tidak akan mau mengikuti atau mendengarkan pesan yang disampaikan. Kemudian, gangguan media dalam berkomunikasi. Kondisi fisikal seperti gangguan suara, cacat fisik yang tidak diketahui, dan lain sebagainya dapat menjadi penyebab komunikasi gagal. Kemudian, perbedaan dialek atau bahasa. Perbedaan dialek atau bahasa yang digunakan dapat membuat komunikasi gagal karena pesan yang disampaikan tidak diterima atau dipahami dengan baik.
Kemudian, cara mengatasi kegagalan dalam komunikasi yaitu memahami penerima pesan dan menyesuaikan pesan dengan isi penerima, mengurangi jumlah pesan dan memilih saluran atau media secara tepat, dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya, membangun komunikasi yang proaktif dan menjadikannya sebagai rambu-rambu peringatan bagi Anda yang di kemudian hari. Kemudian belajar dari pengalaman masa lalu dan jadikan pengalaman tersebut sebagai alat yang dapat membantu menghilangkan hambatan dalam komunikasi. Selanjutnya, mengadakan pertemuan serta pelatihan komunikasi untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut dapat memperbaiki komunikasi dan mencapai komunikasi yang lebih efektif. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.